Shalom, apa kabar? Itu udah biasa itu ya, luar biasa ya. Nama saya Pendeta Antoni Chang, pertama kali melayani di Impact, saudaraku, Gereja Impact Community Indonesia. Saya melayani 5 kali hari ini. Dengan 3 kali khotbah berseri, saudaraku ya. 3 khotbah seri. Ibadah tadi pagi, 2 kali sudah lewatin seri pertama itu, saudara sekalian. Sekarang masuk ibadah ketiga ini, seri yang kedua. Oke, kita baca firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1-4. Tadi ibadah seri 1-2 tetap pakai perikop yang sama. Ibadah ketiga perikop yang sama, tapi angle khotbahnya saya ubah. Tingkat kesulitan berpikirnya saya naikkan, saudaraku. Oke. Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Bagian kedua, Injil Matius pasal 26 ayat 36-46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan seketika itu dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka itu di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara sekalian. Kenalan dulu. Style khotbah saya pelan-pelan, gampang. Lama-lama saya naikkan tingkat kesulitan berpikirnya. Karena jemaat sangat bervariasi. Ada yang mungkin SMA, ada yang S1, mungkin ada yang profesor, ada yang PhD, ada yang doktor, saudaraku. Di mana saudara mengerti firman Tuhan, disuruh berkat buat saudara. Oke. Tema kita hari ini adalah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani. Seri 1 dan 2 sudah selesai. Ya. Seri 1 dan 2 itu akan saya jadikan menjadi suatu introduction untuk masuk seri kedua. Oke. Sekarang perhatikan saudaraku. Alkitab ini Alkitab ya. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus dalam hidup kita saudaraku, tanpa kita sadari atau kita sadari, ya, terjadi perubahan dalam diri kita dalam memahami Alkitab. Ya. Ini Alkitab
Ketika kita sudah mulai percaya Tuhan Yesus, pertemuan rohani seperti ini. Saya buat visual, saya buat ada diagramnya, saya buat platform supaya saudara gampang ngerti. Ini Alkitab punya 4 sudut. Sudut pertama yang di atas itu 2 poin. Bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harga mati. Jadi hari ini kita tidak bicara mengenai asal-asalan, pokoknya percaya, tidak bisa men. Yang gituan tidak mungkin tumbuh rohaninya. Kita tidak bicara mengenai Kristen opportunist, tidak bisa bos. Ya, itu bertobat dan terima Yesus sebagai as God and Savior itu harga mati. Harga mati itu. Baru ada harapan untuk pertumbuhan rohani. 2 poin di atas. 2 poin ke kiri, 2 poin juga. Knowing God and knowing self. Itu harus bertumbuh. Knowing God, tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal diri. Tambah mengenal diri, tambah tahu Tuhan. Ini menjadi suatu mata rantai yang kuat saling mengikat. Saudaraku, itulah proses pertumbuhan itu. Oke. Masuk ke sebelah kanan, 3 poin. Poin pertama, Christian worldview. Cara pandang Kristiani. Nah ini dulu kita sebelum percaya Tuhan Yesus nggak ada itu. Apapun kita lakukan. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, according to Bible. Kita mulai dipengaruhi oleh kebenaran itu. Oh ini nggak boleh ya. Gak boleh sembahyang orang mati ya. Oh, yang keluar dari hati manusia itu jahat ya. Najis lah, pikiran jahat. Yesus ngomong begitu. Mulai, you punya Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan itu berubah bos. Gitu loh. Poin kedua, faith in Christ. Iman bertumbuh mulai. Iman adalah anugerah Tuhan, betul. Betul itu. Tapi proses mencapai peneguhan iman butuh perjuangan manusia. Harus ada perjuangan manusianya. Kalau nggak ada perjuangan, iman semua sama. Realitanya nggak begitu kok. Jemaat ada imannya seteguk baja. Ada imannya seteguk batu karang. Ada yang belakang imannya seteguk kerupuk, men. Beda kan? Perjuangannya, peneguhan iman butuh perjuangan loh. Bayar harga, bos. Bayar harga. Christian worldview. Faith in Christ. Yang ketiga, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Itu bertumbuh pelan-pelan. Yang ke bawah 2 poin. Ini yang repot nih. Ini nanti seri 3, ibadah kelima. Ini repot nih. Heart and mind, ini yang di bawah ini. Kalau sudah masalah hati dan pikiran, itulah manusia itu. When you mind say yes. Hatimu gak mau, pusing kan ibu kan? Orang ngomongnya apa? Setengah hati, gitu lah kira-kira. Kalau pikiran bilang yes, hati gak mau, susah. Lama-lama, hati sudah mau, pikiran jadi berubah. Gua sekarang ganti gak mau. Repot kan you? Nah kalau hati bilang yes, pikiran bilang yes, sudah tidak jadi masalah. Ya kan? Kalau hati bilang no, pikiran bilang no, go on. Tapi kalau untuk kejahatan, hati bilang yes, pikiran bilang yes, manusia itu bisa sejahat-jahatnya loh. Tuhan pun tidak takut lagi loh. Itu manusia itu saudaraku, sejahat-jahatnya loh. Apalagi tahu Alkitab, dia pakai Alkitab jadi alat dia loh. Begitu loh. Itu hebatnya itu manusia itu. Udah percaya Tuhan Yesus bisa buat dosa gak? Makin hebat men. Pakai ayat bos. Udah jadi orang Kristen masih bisa bohong gak? Lebih luar biasa kadang-kadang. Ya kan? Dikit-dikit kehendak Tuhan. Dikit kehendak Tuhan. Siapa bilang? Kehendak lu itu. Heart and mind menjadi luar biasa. Nah sekarang seri kedua ini saudaraku kita bahas. Kita ambil dari pengenalan diri Tuhan. Pengenalan diri tetap sama. Nah seri 1 itu jadi introduction untuk seri kedua. Tadi seri 1 itu saudaraku begini bahasnya. 10 minutes ya, 10 menit ya. Dalam perjalanan hidup kita orang percaya itu, waktu you growing faith itu saudaraku, dalam perjalanan hidup, you berdoa. Pasti dong, kan udah punya Tuhan. Everything, semua masalah, you naikkan dalam doa. Ya kan? Naikkan dalam doa, terjadi variasi pertemuan rohani. Pertemuan rohani, step by step bos. Pertemuan rohani tidak boleh tiba-tiba melejit, something wrong itu. Ilustrasinya biar gampang. Seorang anak kecil umur 5 tahun. Waktu omanya meninggal. Setelah itu di rumah, dia lihat opanya nangis terus. Apakah seorang anak kecil umur 5 tahun bisa ngomong gini, udah opa jangan nangis lagi. Hidup memang begitu. Ada saatnya mati, ada saatnya lahir. Takut mati jangan lahir. Definisi kematian, itu anak belum tahu loh. Taunya robot main game, belum tahu. Nanti dia punya pengalaman. Anjing mati, tikus mati. Dia lihat di film. Ada apa itu mati ya? Dia baru ngerti gitu.
Ya kan? Rohani sama. Tingkat kemampuan berpikir belum sampai, gimana rohanimu tiba-tiba ke atas. Itu bahaya, bos. Setan bisa pakai you jadi kabur. Itu dangerous. Dia tumbuhnya step by step. Itu rohani itu begitu. Lewat mana Pak Pendeta? Lewat pengalaman hidup kita. Experiencing God through our life experiences. Mengalami Tuhan itu lewat pengalaman hidup kita. Semua tokoh Alkitab begitu kok. Coba periksa. Pengalaman hidup mereka, Tuhan berkenan menyatakan sesuatu lewat hidup mereka. Dan tertulis dalam kitab suci. Kalau kita punya sudah enggak. Dan pengalaman hidup mereka itu adalah mereka punya. Bukan kita punya. Itu masalah mereka, itu problem mereka. Kita hanya menangkap spiritual meaning dari peristiwa itu. Jangan coba-coba ya. Pengalaman Abraham, you ambil jadi pengalaman you. No, gak bisa itu. Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. You tergerak oleh khotbah pendeta. Aku juga ingin mempersembahkan anakku si Joni ini. Tapi di sini gak ada Bukit Moria. Ada Bukit Sentul. Pergi you ke sana. You persembahkan. Masuk penjara men. Pembunuhan itu. Jadi gak bisa begitu ngerti Alkitab. Pokoknya apa yang terjadi padaku. Enak banget you ngertinya. Bukan begitu cara pemahamannya. Oke. Step by step tumbuhnya rohani itu. Lewat pengalaman hidup kita. Nah ini. Waktu seri pertama itu. Naikkan semua doa. Tuhan bisa jawab, iya. Tuhan bisa jawab, wait. Tuhan bisa jawab, no. Itu Alkitabiah. Kok gitu Pak? Saya jelasin, singkat aja ya. Ada pengalaman gak? Tuhan aku butuh ini, susah Tuhan. 2 bulan Tuhan bilang yes, you dapat. Ada kan? Gua juga punya men. Kalau gak punya itu kita gak pernah belajar rohani. Ya kan? Sirahin. Nikmatilah, itu Tuhan kasih fasilitas itu, nikmatilah. Tapi life is not only like that, harus naik tangga rohani itu. One day, you naikkan doa itu, ngambang. Ada gak sekarang yang ngambang? Tuhan bilang iya enggak, bilang tidak juga enggak, matamu kosong. Ayam matanya kosong, besok mati bos. Tuhan ini kenapa gitu? Tuhan say wait, you wait. Wait for apa? Wait untuk waktu jeda untuk correction life gitu loh. Yang you minta sudah benar belum? Is it good? For temporary is good. Enggak salah, enggak dosa. Yes. Tapi according to Jesus, 5 years in front, not good for you. Itu kedewasaan rohani itu. Kedewasaan rohani itu saudaraku. Oke. Udah belajar. Kok ngambang ya? Ayo belajar hidup. Kemudian bagian ketiga. Mulai naik rohani lagi. Tuhan say no. Kok bisa Pak? Saya belum tahu yang gitu Pak. Alkitabiah loh itu loh. Tadi yang kita baca itu. Waktu Tuhan Yesus doa di Getsemani. Bapak, jikalau mungkin. Cawan pahit ini dari lalu daripadaku. Apa itu cawan pahit? Tidak naik ke atas kayu salib. Buktinya Yesus disalib. Artinya Bapak say no. Dalamnya pemahaman kerohanian tentang no dari Tuhan itu. Sederhana sih. Kalau Bapak say yes jadi apa? Masuk neraka semua kita bos. Siapa yang disalib? When God say no for our goodness. Begitu loh. Itu dia. Deepnya itu no itu saudara harus paham hari ini. Nah kembali kepada you masing-masing. Udah punya pengalaman gak Tuhan say no? Pahit ya. Sakit hati ya. Kecewa ya. Luka rohani ya. Hati-hati men. Hati-hati. Tuhan kok kayak gitu sama saya. Tadi pagi buat ilustrasi. Seorang pemuda cari pacar yang paling cakep. Dia punya 7 poin. Cantik, putih, langsing, pintar, rohani, kaya. Itu ada di sorga bos. Cari-cari gak ketemu. Dia mulai buka Alkitab. Salomo istrinya ceceng. Gua satu aja kok susah. Kok lu pelit banget ya? Mulai. Kan begitu kan. When God say no, something very deep yang you harus pelajari hidup ini. Sepahit apapun itu. Pak, aku cinta sama dia, tapi dia tidak cinta sama aku. Dan pakai topeng rohani ya. You ketemu dia, you ngomong, Tuhan Roh Kudus ngomong sama aku. Engkaulah tulang rusukku. Tuhan kalau kerja 2 pihak loh. Kalau yang tadi itu, you rasa Tuhan tidak ngomong, jawab aja. Tapi Tuhan tidak ngomong sama aku. Orang bisa gunakan ayat, hati-hati. Itu growing. When God say no. Itu pertemuan rohani loh. Banyak hal di Alkitab. Paulus juga sama.
Duri dalam daging, hampir buta dia. Berseru 3 kali supaya duri dalam daging dicabut dari dia. Tuhan jawab, cukup kasih karuniaku bagimu. God say no. Sampai berseru 3 kali dia. 3 times itu urgent dalam Alkitab. Remember forever. Holy, holy, holy. Perjanjian lama, Samuel, Samuel, Samuel. Petrus nyangkal 3 kali. Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Yes. Kalau udah tahu begitu, kasih tahu anakmu. Jangan sampai papa sebut namamu 3 kali. Repot dia hidup nanti. Itu urgent, serius itu. You see life. Mau gak paham begitu? Mau gak? Pengen tahu detail? Dengarin khotbah yang tadi pagi. Saya gak mau di situ lagi. Saya mau move sekarang kepada suatu pertemuan rohani yang sedikit memerlukan keberanian untuk masuk ke area seperti itu. Kepada si kusta itu. Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan jamah dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sederhana sih peristiwanya, mari kita pikir. Kalau orang kusta itu ada kotanya loh. Dia gak boleh tinggal di kota orang sehat. Gak boleh itu, bisa dirajam dia. Dia dengar Yesus datang ke kota itu. Dia mau pergi, bahaya gak ya? Dirajam di ini, tapi dia tetap mau pergi, saudaraku. Begitu. Sampai ketemu Tuhan Yesus, tersungkur dia dan Tuhan jika Tuhan mau. Saya coba berhenti di situ. Kalau dia doanya lain boleh gak? Tuhan, udah mau mati ini. Dari tempuh bahaya masuk ke sini. Tuhan kok you tidak sembuhkan saya, matilah aku. Boleh gak? You doa begitu sering kan? Tuhan kalau gini udah bohwat, udah gantung ini, kan begitu. But still okay. Tapi dia gak doa begitu loh. Kalau pelajari kitab-kitab yang lain. Waktu Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan masih ngobrol-ngobrol loh. Sama orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Sama ibu-ibu yang anaknya mengalami pendarahan. Tuhan bilang, tidak baik. Roti-roti I come. Aku datang untuk domba-dombaku. Minta lagi perempuan itu. Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Jawab lagi perempuan itu. Benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah yang jatuh. Masih ngobrol. Tapi ini udah gak ngomong. Tidak ngobrol. Aku mau jadilah engkau tahir. Itu kusta itu sudah penuh kusta. Mungkin jempol kaki sudah rusak. Seketika. That is miracle man. Seketika itu tahir dia loh. Apa sih yang menarik dari kusta ini? Sehingga Tuhan gak usah ngomong lagi. Aku mau. Apa sih yang menarik? Ayo mikir. Bukan kustanya pasti. Apa yang menarik? Doa orang kusta itu mirip sekali dengan doa Tuhan Yesus. Bapa, jikalau mungkin, biarkan cawan padi lalu daripadaku. But not my will. Let thy will be done. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam kondisi yang sangat kritis, krusial, penting, urgent, berbahaya. Still, kalau Tuhan mau, itu not easy man. Kita sering doanya apa? Desak terus. Kapan lagi? Push, Tuhan di-push. Pintu di-push bos. Ya kan? Pokoknya, udah pakai bahasa Jawa aja nih. Pokoknya. Gue udah kasih ini, kasih ini. Udah pakai hitung jasa, untung jasa loh itu loh. Pokoknya gereja gue udah kasih AC ini. Tuhan kok tidak berkati saya bawa pulang AC-nya. Bawa pulang men, bawa pulang. Sudah pakai aku puasa? No. Dia bisa doa. Kalau Tuhan mau. Emang sudah mau mati sih, bahaya sih. But I still depending on you. Buat hebat bos. Maka Tuhan tidak perlu banyak ngomong. Langsung jamah lo dia. Pernah you doa seperti itu? Pernah? Tuhan, jika Tuhan mau. Titik-titik. You isi you punya problem di situ. Dan kalau tuh di titik-titik Tuhan you ngomong begitu, doa begitu. Ingat ya, Tuhan bisa jawab yes. Tuhan bisa jawab wait. Tuhan bisa jawab no. You ready untuk itu? Kadang kita gak ready. Pokoknya you mau atur Tuhan itu men. You ready for 3 points seperti itu? Jika Tuhan mau. You ready? Itu doa yang sulit tapi memerlukan suatu keberanian untuk masuk suatu level rohani yang lebih tinggi bos. Gak mudah loh. Sekarang masuk kesaksian seperti yang dijanjikan di seri 1-2. Saya dulunya bukan Kristen. Agama lain saya. Dulunya saya orang yang gagal.
Kuliah gagal, pekerjaan gagal, pacar gagal, semua gagal. Nama aku Anthony Chang tidak pas, mestinya Gagalianto, lebih cakep. Gagal-gagal semua, akhirnya saya hidup di dunia orang malam. Mangga Besar tempat main-mainan saya itu, judi lah, ini semua saudaraku. Dari kegagalan itu, perlahan tapi pasti, dari mulai stres ringan, stres berat, langsung masuk ke dunia depresi, begitu loh. Beda ya, depression sama stres itu beda. Stres itu masih ringan, kalau sudah masuk depresi itu berat. Saya dipukul suami saya, aku depresi. Salah you, stres itu bukan depresi. Depresi takes time, at least 2 years, 4 years begitu loh. Saya explodednya 4 tahun. Stres itu bingung masalahnya, ya itu stres. Kadang-kadang ngomong sendiri, gimana ya, itu stres. Stres yang lebih berat sedikit, sampai ke tempat parkir, gak bawa kunci mobil, itu step lebih berat sedikit. Stres yang lebih berat lagi, udah pakai sepatu, baru mau pakai kaki, itu udah kacau tuh bos. Nah kalau dia bawa word of depression, itu sudah mau bunuh diri. Gitu loh. Saya masuk daerah itu. Kalau YouTube channel saya bahas fase depression sampai 5 fase. Saya sudah masuk fase kelima, commit suicide, begitu loh. Jadi waktu saya stres beras itu saudaraku, saya sampai posisi 4 tahun exploded stres depresi seperti gunung berapi. Dia exploded saudaraku. Saya buka baju, buka celana, telanjang saudaraku, lari di jalan. Jangan ketemu gua gitu ya. Ditangkap sama saudaraku, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Depan Husada, dulu ada rumah sakit jiwa namanya Dharma Jaya. I stay there 1 year, man. Itu ya, orang rumah sakit jiwa itu tinggal di situ itu. Pagi 6 butir obat, siang 6 butir, 6 butir. Kalau tidak makan, kita histeris. Bisa gigit lidah, bisa teriak, bisa buka baju, buka celana. Begitu saudaraku. Dikasih makan obat, jadi tenang. Saya belum percaya Tuhan Yesus saat itu. Suatu hari, jam 2 subuh, bangun saya. Itu tangan orang-orang sakit jiwa itu tangannya lemas saudaraku. Gak kuat dia. Lemas sekali. Saya lihat itu ada satu. Gak tahu masih hidup gak sekarang. Namanya Agin. Kok namamu sama bukan lo ya? Dia sudah 20 tahun di situ loh. Ada satu lagi anak muda. Kedokteran tingkat 4. Dia tidak lewat saudaraku. Jadi masuk situ dia. Saya baru berapa minggu. Gitu ya. Udah berobat sana sini gak sembuh. Kita rumah sakit jiwa itu datang juga penginjil loh. Karena penginjilan ada loh. Datang ajak nyanyi, baca firman. Kita gila-gila ikut nyanyi. Habis nyanyi gila lagi. Itu begitu tuh. Itu begitu men. Nah malam itu, subuh itu, saya ngomong gini. Tuhan Yesus, aku gak kenal kamu. Tolong saya bawa gak. Aku sudah gak punya jalan. Keluarga sudah gak peduli. Udah dibuang ke rumah sakit jiwa. Udah gak ada guna ini anak. Mau gak Tuhan tolong saya. At that night. Waktu saya usia 26. Sekarang udah 60 men. Saya percaya Tuhan Yesus saudaraku. Gak ada mujizat. Besok pulang gak ada. Saya stay di sana 1 year. 1 year. 1 tahun. Setelah 1 tahun pulang sampai ke rumah. Papa mama sih senang. Tapi dari saudara sinar mata mereka takut. Kalau gila lagi gimana? Kalau ambil pisau sakiti orang gimana? I know. Itulah hari itu kesedihan daripada seorang anak. Mereka tidak buang sih, tapi we know from their eyes. Aku pindah ke kos. Ingat jemaat semua. Orang depresi tidak boleh tinggal sendiri. Bunuh diri dia men. Orang depresi kalau tinggal di rumah, pintu kamarnya gak boleh bisa dikunci dari dalam. Nanti gigit lidah dia. Saya tinggal di kos kan kita gak ngerti. Suatu hari keluar saya dari kos itu. Jalan Hayam Buruk Gajah Mada. Saya naik, itu ada penyeberangan protokol gitu kan. Saya naik ke atas. Mau lompat saya. Orang sakit jiwa itu ada suara-suara. Karena gagal kuliah dia ngomong. Topi sarjanamu ada di bawah. You lompat. Saya udah pegang besi-besinya loh. Waktu itu kok saudara dengar di Gajah Mada ada engkau endut. Mau lompat di gua orangnya saudaraku. Dulu gua endut.
Saya udah pegang besi. Lompat mati itu protokol itu. Tapi saya ingat ada orang ngajar itu, ada Tuhan Yesusnya, ada Bapaknya, ada Roh Kudus yang gue ingat tuh. Saya pegang besinya. Hatiku hati Bapa, tanganku tangan Yesus, kakiku kaki Roh Kudus. Saya turun lagi, turun lagi jalan sampai belok kiri Mangga Besar. Ada itu tuh rel kereta api dekat Lokasari. Dulu bawah, sekarang udah naik men. Sampai di rel itu, gua duduk di situ. Orang sakit jiwa itu gak tahu bahaya. Gak tahu. Pikiran orang sakit jiwa itu on off. Ini yang saya ingat, yang saya gak ingat itu banyak. Saya duduk di rel, jam 3 itu kira-kira. Datang, itu suara ngomong, you punya topi sarjana sebentar lagi datang. Itu rel kereta api men. Itu ada orang teriakin saya. Ngapain kamu di situ? Itu rel. Oh, rel ya, kaget baru bangun loh. Itu kalau orang sakit jiwa, you ngomong pelan-pelan itu gak masuk men. You harus bentak dia kembali ke dunia nyata. Itu orang sakit jiwa. Kaget saya. Kalau saya gak bangun, itu badan pecah-pecah loh. Saya bangun, saya gak mati. Tuhan gak mau saya mati. Ya ternyata dari situ. Setelah selesai, kemudian saya udah lumayan bagus kehidupannya. Saya dapat kerja kecil-kecilan. Saya sekolah Alkitab malam kecil. Kemudian saya masuk sekolah pendeta. Masuk sekolah pendeta, ada kesaksiannya. Saya tidak tulis, saya bekas orang gila. Pasti tidak diterima. They are human, man. Saya tulis yang bagus-bagus. Diterima aku. Udah diterima, malamnya aku baru kesaksian. Heboh bos. Engkau ini bekas orang gini ya, takut mereka. 5 tahun jadi pendeta, baru jadi 5 tahun sekolah S1 selesai. You know, setelah masuk sekolah pendeta, pagi itu kan di sekolah banyak buku. Baca buku. Udah baca, malam udah capek. Buku. Setiap hari jadi teratur. Lama-lama saya baru ingat, mana obatnya? Gue udah tahu obatnya di mana. Sampai hari ini loh. Selesai, kemudian tingkat 2 saya jadi asisten dosen. Saya ajar ilmu berkhotbah. You lihat khotbah saya, tanpa teks. Setelah selesai pendeta, setelah selesai S1, saya ambil S2, saya ambil S3 di Amerika, saudaraku. Khotbah lah di mana-mana dikenal orang. Bekas orang gila itu. Ini tambah segini lagi nih. Ada satu pendeta lucu. Pak Antoni, minggu depan khotbah ya. Hari ini saya umumin boleh gak? Umumin saja. Ini pendeta bekas, ini bekas, umumin aja. Besok gua datang. Waktu naik lift ada jemaat masuk. Dia lihat, ini pendeta yang gembalanya ngomong. Itu jemaat polosnya. Pak pendeta ya? Iya. Yang gila itu ya? Iya. Doain dong. Oh lu gila juga ya? Ini terkenal di mana-mana bos. 30 tahun jadi pendeta. 1 tahun itu 100 kali flight. You mau kota mana? Amerika, Australia, Singapura, Malaysia. I go. Itu Tuhan tuh bisa buat begitu loh. Ini otak sudah hancur karena obat. Tuhan bisa buat begitu men. Tuhan bisa buat begitu. Sampai setelah terkenal di mana-mana saudaraku. Sampai saya selesai, doktor saya selesai kan. Setelah ini di mana-mana. Sampai sebelum COVID aku kena jantung. Gara-gara lu juga sih. Jemaat sayang, ketemu pagi ajak makan. Jemaat lain satu grup siang ajak makan. Malam satu jemaat ajak makan. Karena dia sayang, you mau makan apa aja bisa. You 3/1, matilah aku. 5 penyempitan di jantung. 5 penyempitan, susah napasnya. Sebelum COVID itu. Ke jemaat, rame. Pak operasi pak, ada yang bilang jangan pak. Keluarga juga pro kontra. Saya bergumul berat men. Penyempitan sampai di tikungan itu. Ada yang 90, ada yang 98, udah di atas semua. Ada jabat lucu lu ibu itu. Jangan operasi. Saya ada jamu apa? Kunyit lengkuas jahe apa? Pakai cuka apel itu. Gede-gede botolnya. Dia kirim 5. Minum pak, pasti bersih. Wah minum tuh 5 botol. Gigi kuning, mata kuning jadi musang saya. Pak udah bersih belum? Belum bu. Wah kirim lagi 5 botol pak. Kayaknya belum kena serangan jantung, gue udah mati nih bu. Ya dia baik, ya sudahlah. Ada satu ibu lebih lucu lagi. Pak Antoni saya udah doain. Makasih bu. Waktu saya doa pak, saya lihat di sorga ada jantung baru. Jantung siapa itu? Ya udahlah, ambil bu ya, jangan lupa. Akhirnya operasi ke TI Sing Penang. TI Sing bilang loh,
You hanya kiri kanan kecil darahmu keluar. You hanya makan karena makan obat pengencer darah. Kalau enggak, you sudah mati. 2 option. Operasi bypass atau serangan jantung. Kalau aku pilih serangan jantung, tidak lagi men. Kan begitu. Bypass. Oke. Bypass saya bukan begini. Belah samping iga itu. Minimalis heart surgery lo itu loh. Jumat operasi, ini Rabu. Saya masih pergi kemana-mana loh waktu itu. Ke Singapura, ke Melbourne, ke Sydney khotbah, ke Port khotbah. Panggil orang bertobat. Gua ada mau mati nih. Tapi saya masih semangat untuk Tuhan. Lu masih muda. Matamu kosong gak buat apa-apa. Saya panggil mereka. Teman bilang, you jangan pergi. Nanti sampai di airport di mana serangan jantung kan mati. Udah mati kalau di toilet mati kan sudah. Jadi mayat. You malu apa? Telanjang aja gua gak malu kok. Sampai di Singapura, di Penang itu. Besok operasi, Jumat operasi, ini Rabu. Habis makan pagi di hotel, kok gelap, cepat naik ke kamar. Serangan jantung men, lidah menciut ke dalam, belakang kayak pisau. Wah ini serangan jantung. Sendiri lo itu loh. Saya doa, Tuhan saya udah mau operasi, tapi ini serangan jantung. Doa belajar seperti si kusta. Tuhan, kalau kamu mau bisa pulihkan aku. Aku ikut apa yang kau mau. Gak mudah men. Saya tidur. Kalau hari itu Tuhan tidak mau, saya sudah pulang. Saya bangun kira-kira 20 menit, saya dengar ada suara taksi. Saya harus jemput istri di airport. Udah jemput, perjalanan saya ngomong, tadi serangan jantung. Operasi Jumat, ini baru Rabu. Kamis second attack gimana? Ya doa aja lah. Udah doa, tiba-tiba telepon bunyi. Asisten dosen, asisten dokter yang akan operasi saya. Pak datang hari ini oknama besok dioperasi. Loh, saya kan Jumat. Yang operasi Kamis ini dia lupa dia makan obat pengencer darah. That is beyond my ability. Tuhan tidak mau saya mati. Operasi 9 jam aku bebas. Pulanglah ke Jakarta saudaraku. Saat itu COVID melambung. Istirahat 1 tahun karena masih jahit gak boleh teriak. 1,5 tahun aja saya diabetes. Karena papa diabetes. Papa mewarisi cukup besar pabrik gula buat saya saudaraku. 1 tahun sebelum jantung sembuh, diabetesnya mencapai puncak. Itu kena mata kanan. Ini udah buta. Ini gak gerak ini. Retinanya ketarik semua. Yang kiri pendarahan retina. Pendarahan dari penglihatan dari 100% turun terus loh. Sampai tinggal 16%. Gue pegang-pegang. Gue bisa lihat. 2 meter aja saya ngeliat. Can you imagine? You cannot see. Coba tutup matamu. Keluarga apa semua. Handphone you cannot see. Seperti apa hidup ini? Saya ke dokter Jakarta. Jakarta enggak berani operasi. Kalau gagal, bapak buta total. Dia enggak mau. Saya di kamar itu, dokternya ngomong, you tidur enggak boleh telentang telungkup. Karena itu pendarahan di mata itu bukan darahnya keluar. No, matanya masuk ke dalam bola mata. Jadi itu seperti pasir, itu darah itu. Ada seperti sarang laba-laba, itu darah itu. Mata ini seperti lampu pijar yang hampir padam begitu. You lihatnya susah sekali. Dokter bilang, you nggak boleh tidur telentang telungkup, darahnya keluar lagi. You harus tidur dalam posisi duduk, kayak direktur begitu. Saya posisi duduk 1,5 tahun men. 1 tahun aja jadi malaikat lu bos. Sulitnya hidup ini, sulit sekali. Gimana? Jakarta nggak bisa operasi. Bagaimana men? Saya doa, Tuhan what should I do? Tuhan engkau mau apa aku ikut. Masih dalam pergumulan. Saya ingin lihat sih. Bisa lihat Alkitab, bisa lihat keluarga, bisa melayani Tuhan. But if I cannot see. Kalau itu kamu mau Tuhan, aku ikut. Tapi satu hal ya Tuhan. Kalau aku masuk ke dunia orang buta. Tuhan jangan tinggalkan saya ya. Mata berkaca-kaca. Pengen nangis. Ingat dokternya ngomong. You tidak boleh nangis. You nangis itu pressure ke retina. Pendarahan lagi. Nangis pun tidak boleh. How come hidup ini? How come? 1,5 tahun duduk begini gak kemana-mana. Saudaraku, how come? Ada dari Singapura, teleconference. Kami bisa punya teknologi. Tapi COVID, gimana? Gak bisa lihat. Akhirnya setuju, dikasih dari Singapura. Pergi sama istri. Istri lah yang isi form di airport itu.
Saya ikut belakang. Itulah salah satu manfaatnya istri, bos. Sampai di situ dioperasi loh itu. Saya bisa lihat 80%. Tapi masih kabur. Artinya ini lampunya harus double. Januari kemarin saya pergi lagi. Diambil semua, katarak diambil semua. Ini kosong nih. Diimplant lens ke dalam mata. Saya bisa lihat sekarang 98%. 2% karena faktor usia. Saya udah 60. Dan Bapak kalau tidak jaga gula, hanya tahan 5 tahun itu mata. Kalau you jaga gula, bisa tahan 15 tahun. Thank you dokter. Itu teknologinya di sana. Luar biasa men. Itu mesinnya ada kira-kira 15. Inilah itu dari sampai belakang ini itu. Di Jakarta mesinnya 2. Satu mesin periksa mata, satu mesin kasir. 2 mesin. 2 mesinnya. You see life. Saya duduk setengah tahun. Saya orangnya dinamika hidupnya kemana-mana aja. Tiap hari Senin sampai Minggu. Tapi tiba-tiba you stay. You cannot go anywhere. Can you imagine life? Alkitab ngomong kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. That is life, man. Aku pengen loh, seri kedua ini you pahami dengan baik. Saya hadapi susah sekali. You know, di kos itu, kalau saya mandi, I start my faith from zero. Saya takut sekali. Kalau mau mandi saya takut. Karena saya takut saya telanjang lari keluar lagi. Tuhan, jangan sampai saya lari keluar, aku malu. Waktu makan, kalau sakit kambuh, saya makannya bisa dibuang. Tuhan, jangan buang makanan. I start my faith from zero. Saya tidak kenal pendeta. Tidak kenal orang Kristen. I pass through. Saya kenal Tuhan lewat air mata. Saya kenal Tuhan lewat semua kesulitan selaku. Begitu. Menjadi seperti hari ini. So, I can tell you. Preaching saya bukan preaching ilusi. No. Deep in your heart. Yang baru susah dikit aja sudah gak mau Tuhan Yesus. Putus pacar, you bengong. Ayam bengong mati. Gak ada pekerjaan, you mau hidup lagi. Sedikit susah, you sudah gak mau ini hidup. Tuhan tidak beri sesuatu yang kamu mau, sudah gak mau pelayanan. Di gereja sama siapapun tidak cocok. Sama gereja ini, gereja gak cocok. Pindah gereja lain gak cocok juga. Pindah gereja lain juga tidak cocok. Udah mati you ke surga, malah ini Tuhan sama malaikat. You tidak cocok sama malaikat lu. Lu pindah ke neraka sana. Neraka Tuhan, setan pun jaga-jaga. Jangan-jangan lu gak cocok sama gua ini. You see you life. Hari ini kenapa khotbah begini? Saya ingin sentak hatimu. Karena you pikir kamu yang paling susah ya. Tuhan, jika Tuhan mau, berani yuk. Masalahmu hari ini berat sekali. Titik-titik you isi sendiri. Terserah Tuhan ya. Dia mau bilang yes. Dia bilang no. Dia bilang wait. Terserah di situ. Waktu itu kalau Tuhan bilang no, saya pulang ke surga. Waktu Tuhan bilang no, saya menjadi orang buta. Udah gila buta lagi. Lengkap kan bos? Tapi Tuhan gak mau loh. Tuhan gak mau. Tuhan mau saya hidup. Tuhan mau saya melayani. Saudara sekalian, aku mengerti itu. You dengar khotbah ini, you lihat di belakang saya kebesaran Tuhan. You see, bukan semua rohani gak bisa disombongkan. That's life, man. That is life. Kalau khotbah begini di Surabaya, habis khotbah selesai. Ini lucu ini, ibu-ibu pakai kebaya. Pak Antoni, Pak Pendeta, kenapa Bu? Saya mau Bapak doa impartasi buat saya. Apa itu impartasi Bu? Karena saya tadi Bapak khotbahnya bagus. Kesaksian bagus, iman Bapak bagus. Impartasi adalah supaya doanya supaya iman Bapak pindah ke dia. Iman gue pindah ke dia. Saya mau marah kasihan, saya lucuin aja lah. Bu, tadi ibu lihat kan gue bekas orang gila. Iman saya pindah ke ibu, gue gila lagi dong. Ya udah pergi aja Bu. Rohani tidak bisa, you pakai ambil orang lain punya men. You must struggle by your own. Is that right? Saya gak tahu hari ini you susah apa. Putus pacar sama masalah sepele lah. Bahkan kehilangan orang kamu sayangi, that's okay. Badanmu tidak sehat dulu lagi, okay. Saya juga udah mata sudah buta sebelah, jantung operasi, that's okay.
Saya tidak komplain Tuhan harus begini-begini. Enggak, saudaraku. No. Pakai jasa rohani kita ini Tuhan. Enggak mau saya. Itu bukan style saya. Tuhan, kau mau apa? Aku ikut. Can you do that? Itu life. Itu faith, saudaraku. Oh, hidup ini lebih plong. You paksain, you kecewa berat, man. Karena belum tentu, seri kedua pagi tadi itu, belum tentu Tuhan mau say yes buat you. You say good for you for the temporary. But 5 years in front, Tuhan sudah tahu, that is not good for you. Itulah rohani itu. Mau hidup seperti itu. Ini udah umur segini, you lihat saya punya life. You lihat saya punya suara. You lihat saya punya tekanan. Karena I know my future. Saya kok lihat ke belakang itu saudaraku ya. Kalau hari-hari biasa, waktu sepi aku evaluasi. Itu air matanya banyak, Pak. Tuhan, banyak orang lebih pintar. Lebih tahu banyak. Lebih sehat. Lebih. Why? Kau pakai aku. Why? Kenapa Tuhan? Only satu jawaban. Because of my heart. Karena aku punya hati. Aku tidak hitung untuk rugi sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau, aku ikut. Aku ikut Tuhan. Dengan satu janji, you gak pernah tinggalkan saya. You see life? You mau faith yang strong. Dunia ini susah loh, men. Makin lama makin susah loh, bos. You tidak punya strong faith, susah hadapi hidup ini loh. Anak-anak muda sekarang tidak begitu tough hidupnya. Dikit masalah sudah uring-uringan dia. Tidak mau pelayanan dia. Ada masalah sedikit dia sudah gak mau ke gereja. Suamimu itu usaha ini sebut nama Tuhan Yesus pun dia gak mau. Itu rohani. Seolah hidup ini gak boleh kurang apa-apa. Seolah hidup ini hidup yang tidak bisa terjadi apa-apa. Tidak bisa ada hal yang buruk terjadi. Siapa bilang? Iman berjanji betul, anak Tuhan betul, tapi kita tidak kebal. Banjir di Peluit itu, rumah pendeta, kelelap air itu, rumah pendeta itu namanya air haleluya. Kita pikir kita kebal ya? Enggak, tapi yang jelas Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Aduh men, itu sejuk di sini nih. Whatever happen Tuhan. Ayatnya ada loh, sekalipun dagingku dan tulangku lenyap. Kaulah Tuhan segala-galanya bagiku. You see life? You see your life now? Kadang-kadang you minder sekali hidup ini. Kok aku sendirian? Biar seekor anjing. Berdua kok. Kadang-kadang you minder sekali seolah nobody cares about you. It's okay. Kadang you minder sekali. Pak, kenapa dia cantik sekali? Kenapa dia ganteng sekali? Itu problem dia. Gak jadi masalah. Self-confidence harus kuat. Ganteng, cantik, hidung mancung, no problem. You hidung flat, bukan bunga bang aja flat. Ini hidung juga bisa flat. Dia jadi masalah, kepeleset aja. Yang mancung kena lantai, patah itu men. You yang flat ketemu flat, saudara Siman itu gak jadi masalah kok. Matamu gede, it's okay. Gua sipit, gak jadi masalah. Operasi pak, gak mau. You cantik silakan lah, matamu bagus silakan. Kalau hujan debu, kita aduan. Siapa duluan tutup mata? Gak ada masalah bos. Iya kan? You minder hidup. Kenapa aku ini? Kenapa? Kasian banget hidup ini. Ibu itu cantik banget. Imut-imut. Aku pengen kayak dia. Kamu gede besar tulang besar. Gimana kayak dia? Cabut tulangnya. Jadi ayam tak bertulang. Lulu. Ini Kristennya kadang-kadang begini. Seolah pengen jadi orang lain. For what? Buat apa? Buat apa? Anugerah Tuhan satu orang dengan orang lain tidak sama. Tidak sama. Tidak harus sama men. Tidak harus sama. Pendeta selevel saya banyak kok. Hidupnya enak, sehat. I don't care. Itu you. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan seperti ini buat aku. Aku jalani sampai kapan? Mencapai garis finish. Begitu loh. Right? That is life bos. Itulah kerohanian itu. Tiap hari lihat orang. Lihat orang punya mobil mewah, you sedih. Kalau dia tahu besok dia papar 4 mobil mewah di rumahmu. You nangis seumur hidup. Bodoh amat. Iya kan? Lihat orang pakai jam Rolex, you sedih. Ngapain bos? Rolex itu bad habitnya, pingin pamer bos.
Nggak mungkin orang pakai Rolex dibungkus pakai tisu, nggak mungkin. Dia pengen kasih lihat orang Rolex, dia ambil pulpen pun bukan begini. Begini dia ambil. Awas lu yang pakai Rolex. Manusia pengen show off, that is life. Coba pelan-pelan lihat hati diri sendiri. Masih mau dibentuk Tuhan kan? Saya mau closing ya. Perhatikan. Kerang mutiara itu, saudaraku, tidak tiba-tiba jadi loh. Ada teman ternak. Spesial kerangnya memang. Setelah itu diternak, disiram itu pasir yang ada tajam sejenis pasir itu. Nanti masuk ke badannya, nempel dia. Kayak enak sekali. Benda asing itu sakit. 1 day, 2 days, 1 month, 1 year. Gak enak. Lama-lama dia pakai lendirnya. Dia balut. Sudah oke, tapi still benda asing. Gak enak. Nanti sudah cukup lama dia balut lagi pakai lendirnya. Akhirnya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Begitu. Lahirlah namanya kerang mutiara. That's life, man. Tidak ada shortcut hidup ini. Tiba-tiba everything is okay. No. Lalu. Closing ya. Hidup ini makin lama pasti makin menyempit. Makin dengan usia makin tua, keluarga masing-masing akan pergi. Akhirnya tinggal berdua. Berdoalah siapa duluan naik. Kan begitu? Dengan tambahnya usia, makin lama tubuh ini makin lemah. Pasti. 60 masih oke, 65 sudah kisut. Ya 70 udah bercak-bercak hitam. 75 cium bau tanah, men. Itu udah dekat, bos. Dorong aja masuk loh itu loh. That's life. You gak mau? You gak mau? Kadang-kadang saya kasihan di jemaat. Umur sudah tua. Masih pakai rok pendek. Rambut merah kayak kucing deh saudaraku. Celak hitam banget. Bibir hitam merah sensual. Jalan di mall. Umur segitu. Masuk angin lah. Pulang 3 cucu urutin. Buat for what? Itu untuk anak 17 tahun, bukan 71, men. Sorry ya kalau you seperti itu. Itu yang wanita. Fair dong pak. Iya, engkong-engkong juga sama. Kurang engkong-engkong you sebenarnya merah. Masih di nightclub, masih goyang-goyang kayak anjing begitu. Forward. Udah mau mati itu. Life itu kadang-kadang kita pakai gak benar loh bos. Oke, this is my life. Kalau saudara pernah jadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ngajar. Ini anak-anak sekolah minggu. Dia ngajar Goliat sama Daud. Dia pakai boneka ini. Di Goliat ya, di Daud ya. Supaya murid-muridnya mengerti. Saya alat peraga di tangan Tuhan. Saya bonekanya. Kamu jemaat sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya Tuhan Yesus. Supaya lihat. Lewat hidup saya itu ada kebesaran Tuhan. Lewat hidup saya lihat pemeliharaan Tuhan. Lewat hidup saya lihat Tuhan tuh care sama kamu. Lewat hidup saya lihat orang begini seperti saya di Tuhan masih tolong. Apalagi you. You lihat orang seperti saya yang sudah dibuang orang still tetap ada harapan di tangan Tuhan. Orang yang sudah dibuang orang Tuhan ambil seperti satu batu yang sudah gak ada nilai. Tuhan ambil, Tuhan poles menjadi sinar. Berkat buat orang lain. Tuhan kita besarnya seperti itu loh. Oke. Mari kita tunduk kepala sebentar. Instrumen dulu. Apa-apa saja hari ini. Dalam doamu yang Tuhan tidak kabulkan. You marah. Doamu yang Tuhan kabulkan. You happy? Doamu yang Tuhan bilang, wait, kau gak sabar? Apa-apa saja dalam hari ini hidupmu yang menuai air mata. Yang menusuk hati. Membuat hatimu gundah gulana. Kadang di tempat sepi, you nangis tak tertahankan. Hari ini you dengar khotbah ini. Tuhan bukan tidak melihat. Tuhan bukan tidak tahu. Tuhan tahu sekali. Mau kau berdoa? Tuhan, jika Tuhan mau, titik-titik, Tuhan bisa pulihkan saya. You isilah itu. Masalahmu apa?
yang paling tahu kamu dan Tuhan. Bagaikan bejana.